Silakan Lisa bisa dipimpin untuk berdoa dulu. Ya teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah bisa berkumpul. Kami akan belajar, Tuhan berkati pelajaran kami supaya kami bisa mengerti dan paham pelajaran yang diberikan oleh guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saya amin. Baik, terima kasih Lisa. Oke, kelas 6. Kita akan melanjutkan, akan membahas tematik Kemendikbud. Berarti masuk di pembelajaran berikutnya. Kelihatan ini bukunya? Kelihatan bukunya ini? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Ini pembelajaran 1, masih pada konten yang kemarin, yaitu hidup rukun dalam perbedaan, merupakan landasan terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Saya langsung ke bawahnya karena tadi yang atas itu PJOK. Di sini coba perhatikan. Tuhan menganugerahkan kita beragam tanaman dan hewan agar kita bisa memanfaatkannya. Namun, pemanfaatan tumbuhan dan hewan tidak diiringi oleh sikap yang bijak, sehingga banyak terjadi ketidakseimbangan. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu bersatu melestarikan hewan dan tumbuhan agar manusia hidup sejahtera. Pilihlah salah satu tumbuhan atau hewan yang menurutmu perlu dilestarikan. Buatlah poster, mengajak seluruh warga sekolah tergerak hatinya untuk melestarikan tumbuhan atau hewan. Kamu bisa mempelajari poster di samping. Poster harus memuat jenis tumbuhan atau hewan dengan habitat dan manfaatnya. Jangan lupa kalimat ajakan serta gambar yang menarik dan jelas. Sampaikan hasilnya kepada teman di kelasmu. Oke. Coba silakan dianalisis poster ini. Menurut kalian poster ini mengajak dan membahas apa? Poster ini, silakan diamati. Untuk melakukan nebulisasi. Untuk melakukan penanaman pohon. Nanti ini sebagai task 1. Persatuan dapat membawa kebaikan, begitu pula dalam belajar. Kamu akan bekerja sama dengan temanmu agar tulisanmu dapat lebih baik. Bacalah teks berikut. Sang saka merah putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Warna merah putih memiliki makna merah berarti berani dan putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya sangat penting dan saling melengkapi. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Soekarno, pada tahun 1944. Bahan bendera terbuat dari katun Jepang
dengan ukuran 276 cm kali 200 sejak tahun 1945 sampai dengan 1968 bendera tersebut dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Karena usianya sudah tua, Sang Saka Merah Putih terakhir tersebut kali berkibar pada tahun 1969. Bendera disimpan di Museum Nasional. Pemerintah kemudian membuat duplikat bendera dengan ukuran 300 kali 200. Jadi 3 meter kali 2 meter. Oke. Sekarang kita buat peta pikiran ini. Sang Saka Merah Putih. Apa yang dimaksud Sang Saka Merah Putih? Mengapa Sang Saka Merah Putih tidak dikibarkan lagi? Siapa penjahit Sang Saka Merah Putih misalkan? Di mana tempat menyimpan Sang Saka Merah Putih? Kapan terakhir kali dikibarkan? Bagaimana selanjutnya setelah Sang Saka Merah Putih diletakkan di museum? Misalkan begitu. Silahkan saya kasih waktu 3 menit untuk melengkapi peta pikiran ini. 3 menit dimulai dari sekarang, silahkan untuk melengkapi peta pikiran ini. Silahkan dikerjakan 2 menit. Bilang kuku apakah kayak aku udah apa sini apa kas loh. Aku mikir diri kalau kalau dapat nambah kalau Jawa mikir Pak, lihat teksnya lagi sebentar, Pak. Kenapa, Dok? Boleh lihat teksnya lagi sebentar, Pak. Boleh. Kalian juga bisa browsing di Google. Di screenshot, silahkan di screenshot kalau perlu ini. Itu tugas yang kemarin, Pak. Bukan.
Kalau yang mengapa atau apa itu terserah kan. Yang penting ada mengapa atau apanya. Ya, jadi nanti kamu bahas gini, misalkan apa yang dimaksud sangsaka merah putih, terus ada penjelasannya. Sangsaka merah putih adalah apa gitu. Sangsaka merah putih merupakan bendera pertama yang dicat oleh Ibu Fatmawati. Mengapa? Mengapa sangsaka merah putih dimuseumkan? Karena kondisi sudah usang, sangsaka merah putih dimuseumkan, sehingga diganti oleh dan seterusnya. Oke, gitu. Ya. Oh, you finish? Finish. Okay. Nando, can you present about your task? Oke. Yang pertama tentang apa? Apa itu sangsaka merah putih? Sangsaka merah putih adalah bendera merah putih milik Republik Indonesia. Mengapa sangsaka merah putih yang
Yang pertama, ditaruh di museum karena usianya sudah tua dan usang. Siapa yang membuat Sangsaka Merah Putih? Yang membuat Sangsaka Merah Putih adalah Bu Fatmawati, istri dari Soekarno. Di manakah Sangsaka Merah Putih diletakkan? Sangsaka Merah Putih diletakkan di museum. Kapan terakhir kali Sangsaka Merah Putih berkibar? Terakhir kali berkibar pada tanggal 1969. Bagaimana Sangsaka Merah Putih? Bagaimana Sangsaka Merah Putih? Bagaimana keadaan Sangsaka Merah Putih setelah diletakkan di museum? Sangsaka Merah Putih kemudian dibuat duplikatnya dengan ukuran 300 cm kali 200 cm. Okay, I think it's a good presenter. Bagus, Do. Terima kasih. Silakan second presenters. Presenter yang kedua yang mau mempresentasikan siapa? Lisa sudah, Lisa? Oh, Lisa nggak ada. Kensu. Are you finished, Kensu? Halo, Kensu. Kensu Brian. Mbak Dani, Ya, kalau pendek apa-apa, Pak? nggak apa-apa. Ya, udah. Beryl tah yang mau presentasi? Enggak, Pak. Cuma doang. Belum. Kensu sudah? Mario sudah? Silakan semua dinyalakan videonya. Nanti kamu jangan-jangan nggak di depan kamera. Kensu, Mario, Deborah, Fresh, Jason, nyalakan videonya. Balik. Silakan Amel, yang presentasi Amel. Belum selesai, Pak. Oh, belum selesai. Excel udah selesai? Prestian udah selesai? Belum, Pak. Kensu udah selesai? Belum, Pak. Belum. Salin? Belum juga. Oke, saya lanjutkan kalau gitu. Nah, seperti nanti tadi, kalau sudah dibuat di sini informasi pentingnya, seperti punyanya Nandu tadi, apa itu Sangsaka Merah Putih? Sangsaka Merah Putih merupakan bendera pertama Republik Indonesia. Kalimat penting itu ditulis menggunakan kata baku dan kalimat efektif di sini gitu misalkan. Lalu dari tulisan kalian itu bisa dikembangkan menjadi paragraf. Jadi artinya kalau kalian membuat paragraf itu bisa memulai dari peta pikiran dulu. Oke, saya lanjutkan. Bersatu dalam kebaikan akan membuahkan hasil yang luar biasa. Hari ini kamu sudah bersatu dengan temanmu belajar, sehingga kamu dapat memperoleh manfaat yang positif. Kita langsung melihat di halaman berikutnya, pembelajaran keempat, yang kemarin kita bahas. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan persatuan? Yang mungkin masih ingat kemarin, apa yang dimaksud dengan persatuan?
Ayo, persatuan itu apa? Apa persatuan itu menurut KBBI kemarin? Apa tadi, Pak? Apa yang dimaksud dengan persatuan? Menurut saya persatuan itu adalah kumpulan orang-orang yang ingin bentar Pak, lupa Pak. Persatuan adalah Persatuan adalah kumpulan orang-orang yang ingin bersatu untuk mencapai sebuah tujuan. ada yang lebih spesifik lagi mungkin? Persatuan dan kesatuan. Kalau kesatuan kemarin maknanya keesaan atau menjadi satu. Kalau persatuan itu adalah perkumpulan semua beberapa hal yang sudah terkumpul. Gitu. Contohnya ada suku Batak, suku Madura, suku Jawa kan sudah terkumpul berdasarkan identifikasi ciri khas masing-masing. Nah, ketika suku-suku itu bersatu menjadi satu disebut dengan persatuan. Di perkumpulan, beberapa kumpulan yang memiliki identitas yang sama. Mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum? Silakan dibacakan Prestian. Prestian silakan dibaca. Halo, Fresh. Mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa terbesar di seluruh wilayah Kepulauan Indonesia dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Sebaliknya, jika negara terpecah belah dan tidak aman, maka pembangunan akan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan. Menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI adalah tugas kita bersama. Bangsa Indonesia harus selalu bersatu mempertahankan keutuhan. Oke. Mengapa persatuan dan kesatuan itu penting untuk kesejahteraan umum? Penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa tersebar di seluruh wilayah Kepulauan Indonesia. Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Sebaliknya, jika negara terpecah belah dan tidak aman, maka pembangunan akan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan. Menjaga keutuhan NKRI merupakan tugas kita bersama bagi Indonesia. Bangsa Indonesia harus selalu bersatu mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Lanjutannya tadi, usaha-usaha dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan cara
memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, penjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia. Contoh, sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah menciptakan suasana rukun, pelaksanaan tanggung jawab, saling menghormati antar sesama, mematuhi peraturan yang berlaku, saling tolong-menolong dengan sesama, menghargai teman, yang berbeda suku bangsa, agama, dan adat istiadat. Ayo kita tegakkan persatuan dan kesatuan demi tercapai masyarakat NKRI yang sejahtera. Ini nanti sebagai task 2, sebagai tugas kedua. Sebagai task 2. Saya lanjutkan. Jadi sama kayak tadi ya, membuat rangkaian peta pikiran. Oke, sementara sampai di sini dulu. Saya akan coba hubungi Bu Lydia untuk masuk ke kelas 6. Dikurangi 2. Lebih besar kalau 5 sorry. Nah, apakah ini sama? 5 dikurang 20 lebih besar 5 atau 20? 20. Nah, sifat pengurangan adalah yang dikurangi harus lebih kecil dari yang mengurangkan. Maka 20 dibagi 5 tidak sama dengan 5 dibagi 20. Nah, tidak sama ya. Nih. Di situ di halaman 41 yang B disebutkan pembagian adalah pengulangan yang berulang. Lalu jika A dibagi B tidak sama dengan B dibagi A. Maksudnya apa? Ya seperti ini. Kita ibaratkan A-nya ini adalah 20, B-nya 5. A dibagi B tidak sama dengan B dibagi A. Nah, sekarang Miss Lydia. 5 dibagi 1. Berapa ya? Misalnya gini, Mama punya 5 permen. 5 permen ya. Lalu hanya mau dikasih ke Moya misalnya. Dikasih ke Moya. Maka Moya dapat berapa permen? 5.
Oke, sambil menunggu Bu Lydia, kita lanjutkan tadi sekilas yang berikutnya. Ini enggak perlu kita bahas. Kita langsung ke ini. Coba diperhatikan. Wah, buku mini kita telah selesai. 14 buku mini dibuat oleh siswa laki-laki dan 16 buku mini dibuat oleh siswa perempuan. Tahukah kamu berapa persen buku mini yang dibuat siswa perempuan? Jika jumlah seluruh siswa adalah 30 orang. Ayo kita diskusikan. Berdasarkan dialog di atas, 14 buku mini diselesaikan oleh siswa laki-laki dan 16 buku mini diselesaikan oleh siswa perempuan. Hitunglah persentase buku mini yang diselesaikan oleh siswa perempuan. Oke, silakan. Coba sambil dicoba-coba dulu. Barangkali ada yang bisa. Jadi 14 buku mini diselesaikan oleh siswa laki-laki, 16 buku diselesaikan oleh siswa perempuan. Hitunglah persentase buku mini yang diselesaikan oleh siswa perempuan. Kemudian hitung persentase buku mini yang diselesaikan oleh siswa laki-laki. 15. Berapa? 15. Bagaimana caranya? Kan itu 14. Per total bukunya berapa? 14 ditambah 16. Sama dengan 30. Jadi 14 per 30. Gini. 30 supaya jadi 100 kali berapa? Apa tadi, Pak? 30 supaya jadi 100 dikali berapa? 30 Supaya jadi 100 kali berapa? Ini kalau dihitung pakai kalkulator, ketemunya itu 46,6666 gitu. Atau kalau mau dibulatkan berarti 46,67. Siswa laki-laki. Kalau untuk siswa perempuan berarti 16 per 30 sama dengan berapa persen nanti gitu kan. Berarti 53,34%. di kalkulator jawabannya. Kenapa? Kalkulator jawabannya banyak loh. Berapa jawabannya? 0,53333. Tiganya banyak. Iya. 0,5 itu kalau dibuat presentase kan 53,333333 gitu. Kalau dibulatkan, oh sorry, ini bisa dibulatkan menjadi 34. 333 tetap. Begini kira-kira. Berapa persen yang diselesaikan? Oh, ini sudah.
Usikan jawabanmu secara berpasangan. Perhatikan langkah-langkah menyelesaikan soal presentase berikut di atas. Ini tadi ya. Coba kita hitung presentasenya. Edo membeli 1 lusin donat yang ditempatkan dalam sebuah kotak. Donat tersebut terdiri dari 2 donat rasa stroberi, 3 donat rasa coklat, 6 donat rasa mocha, dan 1 donat rasa keju. 1 lusin itu berapa buah? Satu lusin itu berapa buah? 12. Berarti yang stroberi itu kan ada 3. Berarti 3 per 12. Kali 100%. Loh, stroberi 2 ya, bukan 3. Rasa coklat ada 3. Rasa mocha ada 6. Kali 100%. Terus ada 1 rasa keju. 6 per 12 itu kan bisa disederhanakan jadi setengah. Artinya ini berarti 50%. 3 per 12 itu berarti 25%. Bagaimana caranya? Ya itu tadi. 3 per 12 kali 100. Coret-coret. Ini bagi 3 jadi 4. Bagi 3 jadi 1. Bagi 3 jadi 4. Jadi 1 per 4. 100 dibagi 4 kan 25%. Kalau 2 per 12 sama dengan 1 per 6. 1 per 6 kali 100%. 100 bagi 6. Berapa ini? 8%. Kalau 2 per 12 itu 16%. Ini. Selanjutnya, di area parkir terdapat 60 kendaraan motor yang terdiri atas 20 mobil sedan dan 10 mobil truk. Sisanya adalah sepeda motor. Berapa persentase motor dari seluruh kendaraan yang ada di area parkir? Ada 60. Kurangi 20. Kurangi 10. Berarti sama dengan 30. Sepeda motornya ada 30 per 60. Coret-coret jadi 1 per 2. Kali 100%. Sama dengan 50%. Nomor 3, silakan dicoba kerjakan.
Maaf tadi ada trouble pada sinyal. Saya coba akan hubungkan Bu Lydia supaya segera masuk kelas ini. Doodle. Yang di halaman 39 dibuka bukunya. Hello, excuse me. Halo Bu Lydia. Iya, Pak. Now time for Kelas 6 ya? grade 6. Yes. For conversation and English. Nah, ini dilema. Lah, dilema saya nih, Pak. Kelas saya belum ada Pak Madu nih. Oh, belum ada Pak Madun. Iya. Bagaimanakah ini? Lek tak tinggal ya apa Pak kelas. Iya, bingung ya saya ini. Atau mau pakai rekaman aja nanti kelas 6? Boleh saya bikin luring. Habis ini saya bikinkan video. Apakah Oke. begitu? Oke, thank you. Sebenarnya saya lebih senang ketemu sih mbak arek-arek. Begitukah? Oke. Iya. Tapi ini anak saya masa saya tinggal. Apa ya? Bisa di itu. Tapi ya sakno Bukan Pak Madun. saya ke kelas 1 dulu ya. Oh, Pak Madun di kelas Pak 1. Madun kayaknya masih di kelas 1. Oh, iya. Iya, maksudnya saya langsung saya Ya, pindahkan Pak Madun saja kelas ke kelas 1. 2. Pak Madun dipindah aja, langsung dipindah ke kelas 2. Saya pindahkan ya. Iya ya. Oke, sudah saya Iya, pindah. Pak. Siap. Ya, Paksa. anak-anak, menggambar ekspresinya bisa kalian pelajari di halaman 42 ya. Saman saya pindahkan di kelas 1. Nanti Kelas 6. Miss Lydia cantumkan ini ya. Karena ini akan berkaitan dengan tugas minggu ini, gambar ekspresi. Ya. Oke. Pak Madun, Belum aku bikin. Sebentar lagi Bu Lydia masuk ke ruang ini untuk English Conversation dan bahasa Inggris. Tolong sambil Mana disiapkan videonya? bahasa Inggrisnya. Buku bahasa Inggrisnya disiapkan. Jason, ngapain kamu Jason? Sudah disiapkan semua bahasa Inggrisnya? Sudah, Pak. Oke. gambar ekspresi. Oke, Miss Lydia tinggal ya? Tunggu Pak Madun ya? Pak Dani, Pak Madun itu mentungannya loh, ninggalin kelas saya. Tarik paksa. Saya pindahkan aja Bu Pak Madunnya, Bu. Saya langsung ke kelas Bapak aja. Kan ada Bapak di sini. Oke. Oke, anak-anak disiapkan buku PJOK-nya ya. Sebentar lagi sama Pak Madun. Oke, Ini terima Pak Madun. kasih.
Selamat pagi anak-anak. Salam olahraga jaya. Oke, kita persiapan pagi semua. Disiapkan buku PJOK-nya. Ya, disiapkan buku PJOK-nya. Ya. Miss. Loh, Salah kok tulis itu. kok L-nya sebelum Y? Tipu. Tipe tapi kelamaan. Ya biarin lah. Bagus gitu, Miss. Tolong nyalain dong kameranya. Nggak mau, itu masa namanya Beryl gambarnya perempuan. Okay, good morning everyone. Good morning, everyone. Morning. Minggu lalu Miss Lydia minta kalian untuk memikirkan what is your hobby? What is hobby? Apa itu hobi? Hobby is some activities that we do oftenly. Hobi adalah kegiatan yang sering kita lakukan. And we do that activities with pleasure. Maksudnya dengan kesenangan, bukan karena paksaan. Gitu ya. Okay, let's open your book, page 32. Berapa tadi, Miss? Let's open your book, page 32. Berapa itu? 32 kan? 32. Hey. Nah, Miss Lydia udah bisa buka masker karena nggak ada orang di sini. Berapa itu, Miss? 32. Berapa itu? Chapter 3. Chapter 3, Ya, chapter 3. Itu halaman berapa itu nggak tahu aku. 32. Let's open your book, page 32. Buka bukunya di halaman 32. Oh, benar berarti. Ya, chapter 3. Ya. Oke. Semuanya sudah di situ. Oke, Miss Lydia akan membacakan ini. Nggak usah bahasa Indonesianya ya, karena kalian sudah bisa lihat dari gambarnya. Cara penyebutannya aja, biar nggak keliru. Nanti yang kedua kalinya, please repeat after me, oke? Setelah Miss Lydia bacakan satu kali, yang keduanya kalian tolong ikuti. Oke, playing basketball. Playing football. Playing card. Playing card. Table tennis. Table tennis. Painting. Painting. Singing. Singing. Okay, one more time. Playing basketball. Playing basketball. Playing football. Playing football. Playing football. Playing card. Playing card. Playing Card. card. Playing card. Playing card. Card. Bukan dibaca E ya, tapi card. Tetap A. And then table tennis. Table tennis. And then table tennis. Painting. Painting. And singing. And singing. singing. Okay. Let's open your book page 32. Di situ ada dialog yang terdapat blank part ya, yang terdapat bagian yang kosong. Titik. Last week I have been asked you to
thinking about your hobby. What is your hobby? Because we will complete this dialogue with your own hobby, okay? Yang dialog yang pertama itu yang di sebelahnya itu kan, hello, I am bla 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 gitu kan. I am titik titik titik. And then my hobby is saying bla 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 bla. Itu nanti Miss Lydia akan minta satu anak untuk mencoba ya. I really like it. How about you? Sudah ketemu belum hobinya kalian? Udah sepak bola. Oke, sepak bola berarti bahasa Inggrisnya playing Playing is- football. Playing. Ya, iya. Ayo semuanya bareng-bareng ya. Setelah Miss Lydia, playing. 1, 2, 3, playing. Bukan playing ya anak-anak, tapi playing. Play. Oke, playing football. Itu baru Beryl. Amel, hobinya apa Mel? Singing. Oke, good. Kenzo, hobimu apa Kenzo? Kenzo, bisa dengar suara Miss Lydia? Kenzo, what is your hobby? Oke, sepertinya terkendala sinyal. Selin, what is your hobby? Singing. So your hobby is same as Amel. Okay. Nando, what is your hobby? Watching anime and playing games. Okay. Hobby. Okay, good. Jika di dalam sebuah kalimat, maka kedudukan hobi ini adalah menjadi objek ya. Misalnya, I like playing football. I-nya subjek, playing-nya menjadi predicate, karena dia verb, kata kerja. Lalu playing football misalnya, football-nya menjadi objek. Kedudukannya ya di dalam sebuah kalimat. Oke, Miss Lydia mau minta tolong Amel untuk melengkapi dialog yang pertama, mengisi bagian yang kosong, titik-titik-titik. Lalu bagian yang kedua, yang dialog di bawah gambar ini Nando. Nando, lalu yang bagian ketiganya Kenzo. Kenzo, what is your hobby? Playing games. Playing game? Oke, gaming. Oke, good. Siap ya? Miss Lydia bacakan bagian-bagian yang belum terisi titik-titik, kalian bisa menirukan. Bagian titik-titiknya nanti diisikan dengan hobi dan nama kalian masing-masing. Contoh ya. Hello, I am Lydia. My hobby is singing. I really like it. How about you? Itu bagiannya Amel. Lalu yang keduanya sama seperti itu, tapi itu bagiannya Nando. Lalu yang ketiganya sama, itu bagiannya Kenzo. Oke, siap? Oke. We'll start on 3. 1, 2, 3, go. Come on, Amel. Hello, I'm Amel. My hobby is playing, singing. I really like it. What about you? Oke, kalau sudah singing, playing-nya nggak usah dibaca, nak.
Ini hanya option aja, misalnya ya suka bermain. Tapi kalau misalnya nggak suka bermain, kayak singing, cooking, painting, drawing, coloring gitu ya, misalnya ya, playingnya nggak usah dibaca. Gitu. Oke? Oke. Go on, Nando. Okay. Hello, my name is Fernando. My hobby is watching anime and playing games. I really like it. How about you? Oke. Kenzu. Hello, I'm Kensu. My hobby is play. Good. Kenapa misalnya dia prakteknya pakai kalian masing-masing? Harusnya kan ini sesuai gambarnya ya. Mesti dia mau melatih kalian untuk berani untuk bicara. Karena bahasa itu dipraktekkan. Jadi nanti terbiasa. Oke? Kalian nanti mengerjakannya mau pakai cara yang seperti tadi kita praktekkan atau hobinya sesuai dengan gambarnya, terserah, boleh, mana aja ya. Hobi ini adalah sesuatu yang sering kita lakukan pasti. Maka dia akan menggunakan, jika di dalam kalimat dia akan menggunakan simple present tense. Menggunakan apa? Patternnya simple present tense, yang mana verb-nya itu menggunakan verb one, verb one or verb ing. Nah, kalau yang kemarin waktu tatap muka ada yang membuat kalimat dengan verb ing. Verb ing ini digunakan ketika kita mengucapkannya saat kegiatan itu dilakukan. Okay. I like play basketball. I like play football. Ketika pakai playing, maka kamu mengatakan itu ketika kamu sedang bermain sepak bolanya. Misalnya kalian lagi main basketball, and then someone ask you about your hobby, kamu bisa bilang, my hobby is playing basketball. Itu verb ing. Verb ing ini adalah kata kerja yang sedang dilakukan ketika kalian menggunakan kalimat tersebut. Sedang doing. Do-nya do apa? Tergantung. Misalnya cook, contoh ya penggunaan verb ing ya. Kata verbnya, kata dasarnya misalnya cook, dirubah ke dalam verb ing menjadi apa? Cooking. Oke. Lalu misalnya belajar, study, sedang belajar menjadi studying. Sama kayak play, sedang bermain maka playing. Apa? Menggambar. Misalnya draw, sedang menggambar menjadi activity drawing. Boleh dicatat yang ini? Kita belajar tentang verb ing. Oke, setelah selesai mencatat, kita pergi ke halaman 34 ya.
Selin udah nyatetnya, Selin? Udah. Yes, okay. Let's open your book page 34. Di situ ada bentuk pertanyaan lagi. Do you like? Do you? Maka ketika bentuk pertanyaannya do you, pattern jawabannya itu pasti yes or no. Yes or no. Kalau pertanyaannya do you like, contoh ya, do you like watching movie? Jika jawabannya yes, maka jawabannya gini, yes, I do like watching movie. Jika no, maka dia no, I do not. Atau misalnya dia bisa singkat menjadi I don't like watching. Ketika patternnya do you, ada do, bentuk pertanyaan do, maka jawabannya sudah pasti akan antara yes or no. Yes, iya atau tidak. Ingat-ingat ya anak-anak. Dicatat. Halaman 34 itu kan latihan dialognya, yang part A-nya udah kejawab yang yes I like, how about you? Sorry, part B-nya ya. Lalu kan ada part A-nya lagi, itu kalian boleh milih yes or no cara menjawabnya. Oke, kita ke halaman 35. Ini melengkapi. Complete the paragraph. Sudah selesai nyatetnya yang ini? Belum nih. Belum. Ya, nyatetnya yang cepat ya. Mesti dia tunggu 9.15. Harus sudah selesai semua. Saya sudah, Miss. Okay. If you finish, let's open your book page 35.
kita akan melengkapi paragraf ini. Lalu setelah itu kita akan baca. Membaca. Have you finished all? Okay, let's open your book page 35. Kita akan mengisi bagian titik-titik ya. Excuse me, sir. I need a badminton, blah, blah, blah. You give me a racket. Okay. Excuse me, sir. I need a badminton equipment. Udah di situ semua belum? Bisa, Miss. Oke. Oke, itu yang pertama. Itu ada dua ya harusnya. Excuse me, sir, I need a badminton. Permisi, Pak, saya membutuhkan sebuah badminton equipment. Equipment ini perlengkapan. Kalian bisa catat di buku catatan kalian ya. Jika yang meminjam, jika yang beli, monggo ditaruh, dicatat di bukunya langsung nggak apa-apa. Oke ya, yang satu itu excuse me sir, I need a badminton equipment. Itu titik harusnya, lalu diberi lagi would you give me a racket? Jawabannya ada dua ya, equipment sama would. Would you give me a racket? Permisi Pak, saya membutuhkan perlengkapan badminton. Badminton tuh kayak bukan bulu tangkis ya, beda. Would you give me a racket? Bisakah kamu atau Anda memberikan saya sebuah raket? Oke, yang the shopkeeper itu bla bla bla. Which one do you need? Which one do you need? Itu kan ada titik-titik ya. Itu dijawab of course. Of course. Which one do you need? Tentu saja. Yang mana yang kamu butuhkan? Berarti itu terdapat banyak pilihan raket ya. Oke. Sudah? Sudah ditulis of course. Lalu yang ketiga, I need a racket and shoes. Saya membutuhkan sebuah raket dan sepatu. How bla 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 all. How much all? Kenapa how much? Karena di dialog yang berikutnya ada tertera harga. Maka pasti menanyakan berapa banyak harganya. How much all? Berapa semuanya? Rp200.000 bagaimana bahasa Inggrisnya? Ada yang mau coba jawab? 200.000. 200 kan 200. Tapi ada ribunya, maka 200.000 rupiah. 200.000 rupiah. 200.000 rupiah. Bla bla bla, they are. Benar ya? Titik-titik, they are.
itu diisikan here they are. 200.000. Ini barangnya. Here they are. And then thanks. Yang paling bawah, you are. You are apa itu? Paling terakhir, ayo. Welcome. Ya, you are welcome. Ya, oke. Tadi sudah Amel, Kenzo, sama Nando ya. Sekarang Miss Lydia mau minta tolong Selin sama Beryl untuk mempraktekkan dialog ini. Tadi kan sudah ada isinya lengkap. Miss Lydia akan mempraktekkan 2 kali. Didengarkan ya cara pengucapannya. Excuse me, sir. I need a badminton equipment. Would you give me a racket? Of course. Which one do you need? I need a racket and shoes. How much all? 200,000 rupiah. Here they are. Thanks. You're welcome. One more time. Excuse me, sir. I need a badminton equipment. Would you give me a racket? Of course. Which one do you need? I need a racket and shoes. How much all? 200,000 rupiah. Here they are. Thanks. You are welcome. Oke, sekarang Selin sama Beryl mempraktekannya ya. Selin jadi the shopkeeper, Beryl jadi Ferdi. Siap? Ada yang manggil aku kah? Iya, Miss Lydia. Apa tadi? Praktekan dialog ini loh. Kamu jadi Ferdinya, membaca yang partnya Ferdi. Selin membaca partnya shopkeeper. Kamu ketiduran dong. Halaman berapa, Miss? 35. 35, sabar. Oke. Aku jadi Ferdi ya? Ya. Edit and shoot. Udah. Oke, siap ya. Tadi Miss Lydia udah kasih jawabannya untuk pengisian titik-titik itu, melengkapi. Siap, Selin. Ini yang default ini. Aku ketiduran nih, parah. Memberi kalian uang. Oke, Beryl. Udah ya? Karena Selin. Ayo, mulai ya. Itu cuma baca doang kan? Ya, membaca kan titik-titiknya udah Miss Lydia jawab tadi. Ya kan? Aku ketiduran, Miss. Coba sekali lagi, Miss. Sorry. Oke. Yang pertama itu equipment sama wood. Equipment. Gimana tuh? Equipment dan wood. Makanya tolong dinyalakan kameranya. Equipment. Dan wool ya, Miss? Wool. Apa ini? Oke. Lalu yang kedua itu of course, yang ketiga much, yang keempat here,
Yang kelima, welcome. Of course. Yang kedua apa, Miss? Welcome. Nah, yang kedua, of course. Yeah. Of course. Kalau yang titik-titik pertama itu equipment dan wood. Kalau yang kedua itu of course. Yang ketiga much. Yang Much. keempat here much. 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 Yang keempat here. Yang kelima itu welcome. Yeah. You are here. Hmm? Here. You are welcome. No, welcome. Okay. Oke. Super you are. Sudah bisa mempraktekkan dialog ini? Excuse me, sir. I need Yang lain udah nyatet ya jawabannya ya? equipment. Will you give me? Sudah, Miss. Right. Oke, kalau gitu saya ganti. Of course. Karena Selin dan Beril baru mencatat. I need a racket and net. Oke. Miss Lydia change ya. Tadi kan sudah Kenzo, Nando, sama Amel. Sekarang Miss Lydia mau minta tolong Excel sama Gracia. Gak jadi. Excel dan Gracia. Excel dan Gracia. Bisa dengar suara Miss Lydia? Oke. Untuk yang exercise 4-nya itu kalian bisa menjawabnya ya. Menjawabnya dapatnya dari mana, Miss? Dari paragraf yang di atasnya yang sudah kita lengkapi. Oke. Sekarang kita akan ke conversation. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, Boleh dikeluarkan buku catatannya. English Think Thing. Kita kan tadi udah belajar verb ing ya. Di tasnya Mem Umi nggak sih? Udah dikeluarin dah. Udah dikeluarin berarti. English Think Thing. Apa judulnya? What are you doing? What are you doing artinya apa yang sedang kamu lakukan. Dan tadi kita kan belajar verb ing ya. What are you doing?
Look at the sky and trees. What are you doing, Jinsu? I'm drawing trees. Trees are good. Tesnya kerendahan, Miss. Suaranya belum keluar ya? Teks tulisannya kerendahan, Miss. Oke, wait. Tapi suaranya keluar nggak? Keluar sedikit, Miss. It's a beautiful park. Loren. Look at the sky and trees. What are you doing, Jinsu? I'm drawing trees. Trees are good. Yes, I like trees. What are you doing, Sally? I'm jumping. Wow, you're jumping high. Wow, a big fire. Now come to the fire, everyone. What are they doing? They are dancing. They are good dancers. That's right. Let's dance together. Ha ha ha! What is she doing? Shh! She is sleeping. Miss, suaranya Miss gak ada, Miss. Miss, mikrofonnya Miss. Oke, tadi kalian nyimak nggak sekilas di dalam dialog yang dipakai itu mereka menggunakan berapa subjek? Ada berapa subjek? Ada berapa subjek tadi? Ada yang singular, ada yang plural. Yang singularnya dia pakai apa tadi? Itu ada he or she. Lalu yang pluralnya ada they. Lalu tadi tuh yang dipakai she or he itu pakainya it. Lalu they itu yang dipakai are. Lihat ya. Yang kemarin kita pelajarin beberapa minggu lalu itu diaplikasikannya seperti itu. Ini yang kita ada di dialog ini. Oke, Miss Lydia putarkan sekali lagi. Listen. It's a beautiful park. Look at the sky and trees. Didengarkan cara pengucapannya ya anak-anak. What are you doing, Jinsu? I'm drawing trees. Trees are good. Yes, I like trees. What are you doing, Sally? I'm jumping. Wow, you're jumping high. Yang singular dia juga pakai I am. Wow, a big fire. Now come to the fire, everyone.
What are they doing? They are dancing. They are good dancers. That's right. Let's dance together. Ha ha ha! What is she doing? Shh! She is sleeping. Speak aloud. Jadi dia putarkan sekali lagi, lalu setelah itu kita bergantian membaca kalimatnya ya. Oke. Listen. It's a beautiful park. Look at the sky and trees. What are you doing, Jinzu? I'm drawing trees. Trees are good. Yes, I like trees. What are you doing, Sally? I'm jumping. Wow, you're jumping high. Wow, a big fire. Now come to the fire, everyone. What are they doing? They are dancing. They are good dancers. That's right. Let's dance together. Ha ha ha! What is she doing? Shh! She is sleeping. Okay. How many people we are? Cheryl, Nando, Celine, Kensu, Grace, Deborah. 6 ya. 7 sama Miss Lydia. Apa, Miss? Nah, Miss Lydia, kita akan membacakannya ini kalimat per kalimat ya. Bukan membacakan, mempraktikkan dialog ini kalimat per kalimat. Yang membaca kalimat pertama itu Miss Lydia. Ingat-ingat ya, gilirannya nih. Membaca kalimat pertama itu Miss Lydia. Kalimat setelahnya Beryl. Real? Apa? Beryl. Kamu membaca kalimat yang setelah Miss Lydia ya, mempraktikkan kalimat setelah Miss Lydia. Lalu Itu setelah di buku atau ini di sini. oh di sini, oke. Oke. Lalu ya setelah Beryl Nando. Nando. Setelah Nando ada Celine, setelah Celine ada Kenzu. Setelah Kenzu ada Gracia. Setelah Gracia ada Deborah. Oke. Nanti jika Deborah udah selesai, balik lagi ke Miss Lydia. Kalau misalnya masih ada dialognya. Lalu setelah itu balik lagi ke Beryl, balik lagi ke Nando, balik lagi ke Celine. Siap? Ya. Semuanya tolong di-unmute. Di-unmute. Mute. Apa? Deborah, bisa di-unmute mikrofonnya? Sama sekali. Oke. Kita mulai. Speak aloud. Jadi dia nggak pause ya. It's a beautiful park. Real.
Mana Beril? Halo, cek. Tes. Halo. Suara aku dengar? Look, Bisa dia ulang. Lupa. It's a beautiful park. Look at the sky and trees. Gitu ya? Ya. Good. What are you doing, Shinsu? I'm drawing dress. Trees. I'm drawing trees. Trees. Oke. Karena dia double E. This Yes. good. Lalu siapa habis Kenzo? Grace ya? Ayo, siapa? Yes, Grace. crab. Trees. Three. Yes. Deborah? Deborah? Kok diem? Okay. What are you doing, Sally? Terus Lenny Beril. I'm jumping. Halo Nando. Wow, you're jumping high. Ini siapa? Elin. Wow, Celine. a big fire. Good. Now, come to the file, everyone. Grace. What are you doing? What are they doing? What are Apa yang mereka lakukan? They are good dancers. Bener kan? Yes. That's right. Let's dance together. Nah, itu ada S-nya. Let's dance together. Dibaca S-nya. That's right. Let's dance together. Okay, good. Celine ya di sini ya. What is the goal? She. What is she going? What is she doing? What Ya, is kalau dia bilang, she doing? okay, good. Doing. Ya. Enzo? Simpel kali. Enzo? Istri. Sleeping. Yay, good job.
Kalian semua sudah hebat. Itu yang kita praktikkan adalah bentuk dari simple present ya. Kalau misalnya diaplikasikan ke dalam dialog seperti itu. Oke. I think that's enough for today. Jangan lupa tugasnya halaman berapa tadi? 35. Yang exercise 4. Dijawab ya. Dapat datanya dari mana, Miss? Dapat datanya dari exercise 3 yang sudah kita lengkapi di atas. Tadi ya. Oke. And that's enough for today. Thank you for joining with me. Pak Dani ini udah selesai atau masih mau dilanjut? Atau mau ditutup doa? Please close. Ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Miss Lydia meminta tolong Selin berdoa. Setelah Selin berdoa, kita doa sama-sama doa Bapak kami ya. Oke. Lipat tangan, tutup mata, silakan Selin. Kawan-kawan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati Pak Dani dan Miss Lydia, Tuhan, yang sudah mengajar kami, Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengerjakan Tuhan, mengerjakan tugas Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita doa Bapak kami bersama-sama. 2, 3. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke, kita jumpa lagi minggu depan ya anak-anak. Terima kasih. See you. Ya. Selesai juga.